cobalah letakkan akhirat di hatimu dan genggamlah dunia di tanganmu. Percayalah, pertolongan Tuhan selalu datang di saat yang tepat, tidak terlalu cepat, juga tidak pernah terlambat. Lebih berharga satu orang yang menemanimu dalam kesusahan daripada 100 orang yang hanya menemanimu dalam kesenangan. Dan ketika seseorang cukup kuat untuk membuatmu terjatuh, kamu harus tunjukkan padanya bahwa kamu juga cukup kuat untuk bangkit berdiri. Mereka yang membencimu hanya membuktikan bahwa hidupmu lebih baik dari mereka. Jangan hiraukan mereka, teruslah melangkah. Jangan pernah membenci mereka yang membencimu, karena itu sama saja membuat dirimu tak berbeda dengan mereka. Setiap kehilangan yang kita alami adalah pengingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Ada waktunya di mana kamu wajib meninggalkan zona nyaman dan beralih ke zona yang dipenuhi oleh perjuangan. Bersiaplah dari sekarang, karena tidak ada orang satupun yang tahu kapan dan di mana kamu akan mencapai kesulitan serta kesuksesan. Kebahagiaan akan selalu nampak kecil ketika berada dalam genggaman, tetapi cobalah lepaskan dan kamu akan langsung merasa dan melihat seberapa besar kebahagiaan itu. Jika kamu tidak suka mendengar sebuah ucapan kata-kata dari orang lain, jangan sampai engkau mengatakan hal yang sama pada orang lain. Berbahagialah bukan hanya karena segala sesuatunya baik, tetapi karena kamu masih mampu melihat hal baik dari segala sesuatu yang ada. Mungkin bodoh dapat diperbaiki dengan cara belajar. Kurang cakap pun dapat dihilangkan melalui pengalaman. Namun sikap jujur akan sangat sulit untuk diperbaiki. Jangan pikirkan apa yang belum kamu punya saat ini. Akan tetapi, pikirkan apa yang belum kamu syukuri sekarang ini. Hidup sebenarnya mudah, tetapi kita seringkali memaksakan untuk membuat hidup menjadi sulit. Bahagia itu bukan ketika kamu memiliki segalanya, akan tetapi bahagia itu di saat kamu memutuskan untuk melihat segalanya secara sempurna. Ketika hidup memberimu ratusan alasan untuk menangis, tunjukkan bahwa kamu punya ribuan alasan untuk tetap tersenyum. Jangan pernah merasa sendiri untuk menjalani pahit getirnya kehidupan, karena sesungguhnya kamu tidak pernah benar-benar sendiri. Tuhan selalu ada di setiap nadi untuk menemani hamba-Nya. Sebenarnya, seseorang memilih untuk menjauh bukan karena ia memiliki rasa benci, tetapi karena ia sedang memantapkan hati untuk melindungi dirinya sendiri dari luka yang menganga.
melupakan akan menjadi sesuatu yang sangat sulit, karena melupakan bukanlah sebuah pelajaran yang kita pelajari, tetapi merupakan sebuah pengalaman yang harus kita hadapi. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya adalah suatu proses pembelajaran dan proses pendewasaan yang Tuhan ajarkan kepada kita sebagai manusia. Terkadang, diam adalah suatu pilihan yang tepat ketika pembicaraan hanya akan membuat suasana menjadi sangat kacau. Syukuri apapun yang kamu miliki saat ini, dan mulailah untuk memperbaiki setiap kesalahan yang pernah dibuat di masa lalu untuk menjadi lebih baik di masa depan. Kita berbuat baik bukan karena kita baik, tetapi karena kita sedang berubah dan berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sebuah keputusan yang paling baik ialah berpedoman dengan pengalaman hidup, dan pengalaman hidup diperoleh dari keputusan yang pernah salah. Setiap hari sangatlah berharga. Janganlah menunggu waktu yang tepat untuk mulai melangkah, karena setiap hari adalah waktu yang tepat. Sebuah keberuntungan akan datang ketika Anda dapat mengambil peluang dan kesempatan dengan persiapan yang matang. Waktu itu ibarat pedang yang bisa digunakan dengan baik akan membawamu pada sebuah keberuntungan, dan sebaliknya jika engkau lalai akan membunuh. Karenanya pergunakanlah waktumu dengan sebaik-baik. Kadangkala seseorang memutuskan untuk menjauh dari kehidupan kita, bukan karena ia membenci kita, tapi karena ia sedang melindungi dirinya dari luka. Karenanya, jangan pernah bosan agar kamu untuk tetap membuat seseorang menjadi bahagia, sekalipun kamu harus memutuskan pergi dari kehidupannya. Jangan menjadikan kebencian dan balas dendam menutupi mata hati kita, karena yakinlah, semua pasti akan mendapatkan balasannya masing-masing. Dan cobalah berbuat adil pada dirimu sendiri dahulu. Maafkanlah dirimu sebelum engkau memaafkan orang lain. Cobalah juga untuk tidak menjadi orang sukses, melainkan mencoba menjadi orang yang berharga. Di dunia ini, agar dirimu bisa merasa baik, maka terimalah bahwa tidak setiap keadaan baik, karena yang terbaik itu tidak selalu yang terindah, tapi yang terbaik adalah yang paling tepat. Seringkali kita tak bisa mengubah keadaan, tetapi bisa kita ubah persepsi kita tentang keadaan itu. Selama masih ada impian, harapan akan selalu ada.
selama masih ada harapan, kebahagiaan pasti kita dapatkan. Tetaplah berharap, meskipun kadang harapan itu nampak kosong. Yakinlah, di balik hujan ada pelangi. Begitu juga dengan harapan yang akan hadir di saat yang indah. Yakin membuat segalanya menjadi mungkin. Harapan membuat segalanya menjadi indah. Tidak ada yang tak mungkin di dunia ini, selagi kita berusaha untuk mampu mewujudkan semua itu. Ketika kamu berada pada titik yang sangat rapuh, maka mintalah kekuatan hanya kepadanya. Jangan membenci masa lalumu, karena ia berada di belakang dan engkau sudah melaluinya. Agar masa depanmu lebih baik, maka berusahalah mulai dari sekarang. Masa depan bukanlah tujuan utama, melainkan perbaikan melalui tindakan yang benar-benar nyata. Jangan pernah berusaha untuk memperbaiki apa yang membuatmu menyesal di masa lalu untuk diulang kembali. Jangan menghadap ke belakang agar hidupmu tidak patah. Apa yang digariskan oleh Tuhan adalah pasti yang terbaik untuk kita. Jadi syukurilah dan jagalah semua hal baik yang telah kita punyai saat ini. Satu hal yang harus kita pahami, bahwa Tuhan memberikan kita hidup bukan hanya karena kita membutuhkan, tetapi juga karena ada orang yang membutuhkan kita. Hari ini dan seterusnya, tetaplah jadi dirimu sendiri. Jangan meniru atau berusaha menjadi orang lain, karena setiap kita punya kelebihan, keunikan, dan kekurangan kita masing-masing. Cobalah untuk hidup seperti air yang mengalir. Walaupun banyak rintangan, air akan tetap mengalir dan mencari jalan terbaik untuk tetap melanjutkan alirannya sampai ke muara akhir. Dalam menjalani hidup ini, pahamilah dengan sebijak-bijaknya apa yang menjadi kebutuhan dan apa yang menjadi keinginan. Karena kebutuhan dan keinginan adalah dua hal yang sangat berbeda. Jangan jadikan kekurangan sebagai beban. Itu hanya akan membuatmu sulit untuk berlari mengejar impianmu. Impian tidak akan terwujud dengan sendirinya. Kamu harus segera bangun dan berupaya untuk mewujudkannya. Berpikir positif dan optimis terlihat seperti kalimat puisi yang sepele, tapi sadarilah, ini sangat penting dalam peran kamu mengambil keputusan yang akan menentukan kesuksesan atau kehancuran. Hidup bukanlah soal seberapa lama, melainkan seberapa dalam memaknainya. Memang kita memiliki kebebasan untuk memilih, tapi kita tidak bebas atas konsekuensi dari pilihan yang kita ambil. Jadi jangan hanya hidup untuk membuat orang lain terkesan, tetapi hiduplah untuk menuliskan kisahmu sendiri. Dan akan ada selalu hikmah di balik setiap ujian yang kita terima. Kadang kita harus belajar untuk mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Karena bagi sebagian orang
kita pun akan terasa ringan. Beban hidup pun tidak akan terasa berat. Mulai hari ini, besok, dan seterusnya, kenapa kita harus bersedih? Jika kebahagiaan bisa kita ciptakan sendiri tanpa harus terpaku dengan standar kebahagiaan orang lain. Ikhlas adalah keharusan dan merupakan sebuah proses menjadikan sesuatu yang sudah biasa menjadi tidak biasa agar lebih terbiasa. Tahukah kamu, kadang ada saatnya kita pun harus melepaskan dan mengikhlaskan, karena ada banyak hal yang tidak bisa kita paksakan di dalam hidup ini. Memang terkadang kita harus rela untuk terjatuh serendah-rendahnya daripada yang pernah kita bayangkan. Namun semua itu akan mengajari kita untuk bisa berdiri lebih tinggi daripada kita yang sebelumnya. Jangan pernah takut dengan perubahan. Kita mungkin akan kehilangan sesuatu yang baik, namun sebagai gantinya, sesuatu yang jauh lebih baik akan datang menjemput kita. Gagal itu urusan nanti. Yang terpenting, kita berani untuk mencoba dan mencoba. Jangan menyerah atas impianmu. Impian memberimu tujuan hidup. Ingatlah, sukses bukan kunci kebahagiaan. Kebahagiaanlah kunci sukses. Bersyukur atas keberhasilan itu sudah biasa. Namun bersyukur atas kegagalan itu baru luar biasa. Tahukah kamu bahwa kebahagiaan kehidupan kita ini tidak akan pernah terjadi jikalau kita sendiri hanya berharap, namun tidak pernah berusaha menemukan dan menciptakan kebahagiaan itu. Karenanya ketika kamu telah memulai sesuatu hal, jangan hanya bisa mengakhirinya saja, tapi kamu juga harus punya keberanian untuk menyelesaikannya juga. Di dalam kehidupan ini pun, kita pasti akan mengalami kondisi nyaman dan kondisi sebaliknya. Jadi bijaklah menghadapi semua keadaan kehidupanmu. Ambil semua hikmah yang baik maupun yang buruk. Jangan langsung menjatuhkan penilaian sebelum kamu betul-betul mengenali. Karena yang terlihat indah belum tentu selalu indah. Dan yang terlihat buruk belum tentu selamanya buruk. Nikmati dan syukurilah semua kehidupan yang kita saksikan di hari ini. Karena esok belum tentu kita masih bisa menyaksikannya kembali. Hidup bukan tentang mendapatkan apa yang kamu inginkan, tetapi tentang menghargai apa yang kamu miliki dan sabar menanti yang akan menghampiri. Karena sesungguhnya kebahagiaan bukanlah hasil, ia merupakan hadiah setelah berusaha. Tidak masalah seberapa sering engkau terjatuh, yang terpenting adalah seberapa cepat engkau bisa bangkit kembali. Keyakinan adalah ketenangan di dalam hati yang tidak akan bisa kita dapatkan tanpa perenungan yang mendalam. Jika kamu terus memfokuskan dirimu pada apa yang tertinggal di masa lalu, kamu tak akan pernah bisa melihat apa yang ada di depan.
Hidup ini tidak selalu berjalan seperti apa yang kita harapkan. Kita perlu orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Kita perlu kerikil supaya kita selalu berhati-hati. Kita perlu semak peduli agar kita selalu waspada. Kita pun perlu masalah agar kita tahu bahwa kita punya kekuatan. Kita perlu persimpangan agar kita bijak dalam memilih. Kita juga perlu air mata agar kita tahu caranya merendahkan hati. Jangan pernah takut untuk berjalan di jalan yang benar. Jika sudah tak ada lagi dinding untuk bersandar, masih ada lantai tempat kita untuk bersujud. Jika kamu ingin mengubah hidupmu, maka kamu harus memutuskan untuk segera melakukannya, bukan menunggu. Tak ada kata terlambat untuk berubah. Kesalahan apapun yang pernah kamu buat di masa lalu, kamu bisa menjadi seseorang yang baru di saat ini. Saat kamu mampu memaafkan dan tersenyum kepada orang yang menyakitimu, saat itulah kamu memastikan bahwa dirimu lebih baik dari mereka. Kebahagiaan yang sesungguhnya baru akan tercipta ketika hati ikhlas menerima, penuh syukur, dan selalu percaya hanya kepadanya. Jangan pernah takut jika hari ini air mata yang menemani hari kita. Karena mungkin semua ini sebagian dari cara Tuhan untuk membentuk pribadi kita, untuk menjadi orang yang kuat di saat semua cobaan dan kesedihan datang menghampiri kita. Hidup ini misteri. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Hari ini kita bisa tertawa lepas, dan dengan sekejap Tuhan pun bisa memberikan kita air mata. Hadapi semuanya. Buang semua rasa takut kita terhadap dunia. Buang semuanya jauh-jauh. Rasa takut cuma akan membuat kita semakin terjatuh. Gantungkan semua impian kita. Yakinkan hati kita bahwa kita akan mampu mewujudkan semua impian kita, dan kita akan membuktikan kepada dunia kitalah pemenang sesungguhnya. Bukan dunia yang akan mempecundangi kita, tapi kita yang akan mempecundangi dunia. Ikhlaskan air mata kita yang mengalir hari ini, dan yakinilah air mata yang keluar di hari ini esok akan menjadi permata, akan menjadi sesuatu yang indah seperti pelangi yang muncul setelah turun hujan, dan seperti mentari yang terbit setelah malam meninggalkan kita. Tidak seorang pun punya kemampuan untuk melakukan hal-hal yang sempurna, tapi setiap orang diberi banyak kesempatan untuk melakukan hal-hal yang benar. Masa lalu itu sudah lewat, tak akan pernah kembali lagi. Masa depan itu belum terjadi, jadi kita tak tahu apa yang terjadi, dan akhirnya hanya berangan berharap sesuatu. Tapi di masa kinilah kita harus menentukan dan membuat keputusan terhadap diri kita sendiri. Selama kita memiliki kesadaran yang tinggi untuk terus memperbaiki diri sendiri,
maka selama itulah kita bisa menghargai diri kita. Ketika kamu dilanda sebuah keraguan, ikutilah kata hatimu. Coba tanyakan kepada hatimu dan renungkan jawaban dari dasar sanubarimu. Karena kita harus belajar untuk mulai mempercayai hati nurani kita sendiri. Jangan pernah engkau membenci mereka yang mengatakan hal yang buruk untuk menjatuhkanmu. Karena justru merekalah yang membuatmu menjadi semakin kuat setiap harinya. Sedangkan cobaan demi cobaan yang diujikan Tuhan kepadamu bukan juga karena Tuhan tidak adil atau membencimu. Sesungguhnya itu adalah pertanda betapa Tuhan sangat menyayangimu dan sudah menyiapkan akhir cerita yang sangat indah untukmu. Ketika seseorang yang sangat kamu percaya mendustaimu, ketahuilah bahwa kamu tengah belajar untuk lebih percaya pada dirimu sendiri. Jangan terpuruk ketika kamu tengah berada dalam situasi terpuruk. Tuhan memberikannya padamu karena Dia ingin kamu lebih kuat dari sebelumnya. Perjalanan adalah suatu pembelajaran. Jika tak ada pengorbanan,